Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Karena sholawat itulah maka channel dakwah ini dapat eksis, dapat setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada ya. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga menjadi selalu always dan always selalu, tidak pernah never ya, tumbuh sebagai yang anti skip dan anti download. Dan bila yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini. Linknya ya, jangan dipotong-potong setelah diunduh diunggah lagi menurut karepmu dewi, jangan ya. Kalau ada keperluan silahkan hubungi via WA dulu, aku izinkan atau tidak. Berikutnya juga untuk seluruh viewer terkasihku, aku tidak bisa bilang kalian satu persatu semuanya lah ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan aku juga berdoa untuk kalian semua, semoga doa baikmu untukku Gusti Allah curahkan juga kebaikan itu untukmu. Kita sebagai saudara muslim saling mendoakan yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kita melanjutkan kajian kita. Kalau kemarin kan tentang Bapak Abraham ya. Bentar. Bapak Abraham ya, yaitu suri toladan yang baik. Terus bolehkah mendoakan orang yang kafir? Gini ya. Dan ini nanti akan sedikit keluar ya, tapi masih ada kok korelasinya dengan ini. Jadi tidak oot-oot amat, karena aku mengikuti aliran yang masuk dari komen-komen kalian semuanya ya. Oke, ini sudah aku jelaskan kemarin ya. Nah, ini aku hapus dulu ya. Ini semoga sudah dipahami ya. Ketika dimana kita berbicara dalam perspektif horizontal, itu tidak sama ketika kita ada dalam posisi vertikal ya. Jadi beda-beda, penyikapannya beda-beda karena posisinya juga berbeda. Oke. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Oke ya. Ini hujan ya. Nanti kalau ada noise ya dimaklumilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini sudah mau selesai sepertinya ya. Terutama dari Kang Mas Arif Musinin Tuban siap hadir. Oke, terima kasih Kang Arif. Berikutnya Bapak kita ya Ikhwan Tamim ya. Alhamdulillah seusai sholat gerhana lanjut sholat dan dilanjut ngaji. Tuan Guru JM, salam Isra, Islam rasional. Semoga semua dilancarkan rezekinya dan tetap mengisi waktu dengan ibadah mahdo dan goiru mahdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Kang Hermas Edison, Kalteng hadir Gus. Keluargaku yang masih kafir juga minta jangan dipanggil kafir. Tapi aku jawab, Al-Quran tidak bisa direvisi, memang begitu bahasanya. Mantap. Kalian menyebut aku domba tersesat, tidak apa-apa. Dan mereka tertawa. Ya, habis aku jelasin begitu. Mantap, mantap. Aku berterima kasih Gus, setelah sering mengikuti channel Gus, aku jadi semakin paham cara aku menghadapi saudara-saudaraku yang masih kafir. Oke, terima kasih juga atas apresiasimu selalu hadir dalam channel ini. Ya, matur nuwun, terima kasih yang banyak untuk Kang Mas
Hermas Edison. Berikutnya Kang Ben Hur Bamas mul apa ini ya. Assalamualaikum JM. Waalaikumsalam. Karena sempat menyinggung perdebatan tentang ayah Nabi Muhammad apakah di neraka atau tidak, dan JM sudah menjelaskan bahwa ayah beliau tidak masuk neraka karena wafat sebelum beliau diutus, bahkan belum lahir pula. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, tak yang mendebatkan tentang masuk nerakanya Ibnu Jud'an yang masih berhubungan kerabat dengan Bunda Aisyah, padahal sama-sama wafat di masa sebelum Rasulullah diutus. Benar kah? Ini timingnya benar nggak ini? Wafat di masa sebelum Rasulullah diutus. Mohon pencerahannya JM. Pencerahannya JM ya. Mohon pencerahannya. Iya. Oke, berarti ini tajuk kita sekarang ya. Ini tajuk kita sekarang. Oke, berikutnya aku lalui dulu ya. Ini kita jadikan tajuk ya. Semarang hadir nyimak Gus. Salam sehat buat kita semua dan salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Kang Mas Edi Margono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Kang Mas Wahyu 72. Kang Septian Kuswanda hadir. Ya, doa pingin jadi senjata pamungkas, jadi umum berbuat baik aja. Oke, terima kasih. Rijal Wahyu, Kang Mas Rijal, Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Sahran Gipari menyimak setelah 5 menit tayang. Mantap kali kau. 5 menit sudah tayang. Mantap, mantap. Cuaca dingin saya habis hujan. Di sini malah baru turun hujan. Deres ini. Ya. Kemudian Kang atau Mbak ini ya, sorry kalau salah. Kang Rapasah Bana. Gus, kapan-kapan Mas Gerah itu tampilkan dong. Ini kalau nggak salah yang kesekian kalinya ya permintaan seperti ini ya. Cuman anaknya belum mau Mas. Masih apa ya? Ya maklumlah Gerah itu kan masih kelas 2 SMA ya. Masih malu-malu kucing lah gitu, belum pede. Makanya kalau aku diskusi sama pendeta, itu dia sering aku ajak sejak kecil. Maksudku untuk membangkitkan percaya dirinya. Bagaimana bapaknya berdiskusi gitu kan. Dan dia belum mau Mas. Ini nggak salah permintaan yang kesekian kalinya ini ya. Mohon dimaafin ya. Aku sudah sampaikan, semoga nanti satu waktu dia mau. Oke. Matur nuwun, terima kasih Kang Saparah Sahbana, nggak tahu ada di mana ini. Oke, berikutnya Kang Irfan Al-Akbar Kerinci Jambi masih nyimak. Oke, matur nuwun. Luisi Adriana, Assalamualaikum warahmatullahi hadir. Dimas Makassar hadir nyimak. Oke. Hari Sunandar 17 jam jempolnya oke juga. Bandung hadir K7. El Diablo atur nuhun. Kang Rapasarbana, Rapasahbana 2 kali ya. Salam Isra juga untukmu Kang Mas dari Banjarmasin. Gus maaf Oot Gus. Kapan-kapan bahas Gus silsilah murid-murid Yesus dan bagaimana nasib mereka setelah ditinggal Yesus. Katanya 12 murid Yesus tragis wafatnya. Apa benar Gus? Dan apa amanat Yesus untuk mereka sebelum kepergian Yesus? Oke, kita anu dulu Kang Mas ya. Kita masukkan dalam antrian dulu ya. Requestnya aku agendakan. Aku perhatikan nanti kalau lupa ya ditagih kembali ya. Oke, matur nuwun, terima kasih. Kemudian Kang Alkoba dari Surabaya. Oleh karena di kolom komentar ada beberapa ekor domba-domba sesat aku. Oke, ya sudahlah terserah kamu. Kalau mau dilayani ya dilayani saja. Kalau aku tidak tertarik sama sekali, tidak ada yang berkualitas itu selain hujatan. Ya hujatan itu tanda bahwa seseorang itu tidak mampu berargumentasi gitu. Kalau aku tak anggap anjing menggonggong sudah nggak usah direken. Ya, aku tahu namanya aja langsung skip gitu. Tapi kalau ada yang mau mengomentari ya silahkan, tidak apa-apa. Oke, kita sekarang mengangkat tajuknya dari apa yang dijadikan komentar oleh saudara kita, siapa ini, Ben Hur Bamas Muljam ya, tentang cuman aku akan kasih 2 lah ya, kasih 2 jawaban ya, karena ini kamu bilang bahwa padahal sama-sama wafat di masa sebelum Rasulullah diutus. Nah, ini masalahnya aku belum punya data valid apakah itu di masa Rasulullah atau sebelum Rasulullah diutus.
Nanti aku kasih jawaban kalau di masa Rasulullah bagaimana, kalau sebelum di masa Rasulullah bagaimana. Ya. Oke, jadi tajuknya apa? Bentar. Tajuknya adalah kisah, ya. Kisah Abdullah bin Jud'an. Kisah Abdullah bin apa ini? Abdullah bin Jud'an. Ya. Di sini sakralnya tauhid. Ya. Sakral. Karena ini berhubungan dengan tauhid. Sakralnya tauhid, ya. Tauhid ini sakral sejak zaman Kanjeng Nabi. Semuanya dari mulai awal sampai akhir, ya. Kalau di sini kita lihat agak aneh, ya. Dari namanya aja aneh, karena ini Abdullah, abdinya Allah, ya. Yang tauhid itu hanya menyembah, tunduk, patuh terhadap hukum Allah. Nah, kalau dia di sini sudah Abdullah, seharusnya jangan Abdul yang lain. Kalau Abdul yang lain dia akhirnya syirik, memadukan antara Allah dan yang lain. Tapi kalau kita lihat namanya seharusnya dia tidak syirik. Gitu loh, ya. Jadi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad hadir menyampaikan dinul Islam sebagaimana dia diutus oleh Gusti Allah yang Maha Agung, orang Arab itu sudah kenal sosok nama pribadi yang agung Alif Lam Lam Ha itu. Pertanyaannya dari mana? Iya, dari Kanjeng Nabi Ismail yang itu ditarik ke Kanjeng Nabi Ibrahim. Kemudian ada patroh, kekosongan waktu, karena kenabian masih di saudara tuanya Israel sana. Kemudian baru berpindah ke Arab, gitu. Ya, oke. Aku bacakan dulu satu hadis daripada aku lupa nanti, ya. Jadi begini, ini ada hadisnya Muslim, ya, nomor 214. Aisyah radhiyallahu suatu hari pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang Abdullah bin Jud'an ini yang mati dalam keadaan syirik masa jahiliyah. Akan tetapi dia orang yang baik, suka memberi makan, suka menolong orang yang teraniaya dan punya kebaikan yang banyak. Jadi dia tuh orang oke punya lah, ya, orang baik. Ini iya, ya, ini meninggalnya di masa jahiliyah, berarti belum anu, ya. Islam belum disampaikan, ya, belum tentu juga, ya, karena kan ketika itu Islam disampaikan jahiliyah itu tidak serta-merta punah. Nah, ini yang kita perlu data valid seharusnya, ya. Oke, Rasulullah SAW menjawab, ya, semua amalan itu tidak memberinya manfaat sedikit pun. Jadi amalan-amalan baik si Jud'an ini itu tidak memberikan manfaat sedikit pun. Karena dia tidak pernah mengatakan, wahai Robku, berilah ampunan atas kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim nomor 214. Kenapa pakai Rob, ya? Ini hadisnya harusnya kita koreksi. Kenapa pakai Rob? Ya, kok nggak muncul satu nama Alif Lam Lam Ha? Karena Alif Lam Lam Ha itu jelas Rob. Tapi yang dirobkan mereka jahiliyah itu sudah bercampur di samping Alif Lam Lam Ha juga yang lain-lainnya, si Lata, si Huja dan tetek bengek segala macamnya, ya. Oke, itu sekilas, ya. Jadi gini, tentunya karena ini yang berbicara Kanjeng Nabi, Rob itu tertuju kepada Alif Lam Lam Ha. Kan ini yang berucapkan Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh Bunda Aisyah, gitu, ya. Ya, dia belum meminta ampun, ya, sudah keburu meninggal, begitulah kira-kira. Padahal ini orang baik.
Sama dengan pertanyaan di mana posisi Bunda Teresa. Sampai-sampai dia kan dapat piala Nobel tuh. Siapa yang berani ngomong bahwa Bunda Teresa itu secara humanis bukan orang baik? Coba. Siapa yang berani? Tidak ada. Ya. Semua kita mengatakan Bunda Teresa itu orang baik secara humanis, secara horizontal. Tapi secara vertikal nanti dulu. Inilah sakralnya apa namanya? Sakralnya la ilaha illallah atau tauhid itu, ya. Jadi harus hati-hati. Oke. Sebentar. Ani nanti kalau sudah sampai di hotel langsung langsung check in saja, bilang tamunya Pak Koco gitu ya. Saya sudah konfirmasi sama hotel, tolong nanti rombongannya dari Balikpapan dilayani gitu ya. Karena aku masih ada penting nih. Nanti insya Allah waktu dinner aku datang sama untuk kontrol itu menu-menunya ya. Oke, nanti langsung aja bilang tamunya Pak Koco. Kalau ada apa-apa langsung selesaikan. Nanti bilang aku yang suruh gitu, ya. Jadi jangan sampai tamunya terlantar. Oke, gitu dulu ya. Nanti kalau aku bisa ke sana ya tak ke sana. Tapi kalau misalkan nggak bisa berarti ba'da isya atau ba'da maghrib aku ke sana. Ba'da maghrib lah ya, karena kalian nanti makannya dinernya itu kan setelah sholat maghrib. Oke, terima kasih. Matur sembah nuwun. Sampai mana tadi? Inilah ya. Ada teman kuliah sekarang sudah jadi bos, jadi apa? Jadi apa sih pangkat dalam PNS itu nggak tahu, kepala bidang atau apa tah nggak tahu aku. Dan bersama anak buahnya satu kantor sedang berlibur ke daerah Batu. Dulu teman kuliah, cuma nasibnya beda. Dia kepala pertamanan dan kebersihan kota Balikpapan. Ya, gimana lagi? Sekolah sama, nasib bisa beda. ya sudah, senyum saja, mau gimana lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini ada hadis begini. Artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih utama-utamanya yang saya ucapkan, saya dan nabi-nabi dari sebelum saya, ialah la ilaha illallah. Dari mulai kanjeng Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, 25 nabi yang kita ketahui. Belum lagi nabi-nabi yang tidak tersampaikan informasinya ke kita. Semuanya bertauhid. Ehad, ahad, ehad, ahad, ehad, ahad. Tunggal, esa, tunggal, esa, tunggal. Esa. Tidak ada ceritanya Tritunggal, tidak ada. Ya, itu berikutnya ini ya, ada lagi dari keterangan sahabat Abizar Al-Ghifari ya. Beliau telah berkata, saya tanya kepada kanjeng Nabi, berapakah jumlah nabi-nabi ya? Kanjeng Nabi menjawab 100.000 dan 24.000. Nah ini aku pernah tanyakan kepada guru Al-Quranku, kenapa kok nggak 124.000 gitu? Di Al-Quran juga sering bahasanya begini, 100.000 dan 24.000. Itu nanti ada penjelasannya khusus ya. Tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub bab 2 An-Nubuwat halaman 34. Penjelasannya demikian. Jumlah nabi mulai kanjeng Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya, alaihimus sholatu wassalam, ada 124.000 nabi. Nah, kita dengar cuma 25. Akan tetapi sesuatu yang paling utama yang keluar dari lisan para nabi yang 124.000 itu ialah la ilaha illallah. Untuk menjelaskan la ilaha illallah itu tidak gampang. Ya. Jadi la ilaha illallah itu merupakan jauhar. Jadi kalau ada namanya jauhari itu jauhar, artinya berlian. Jauhar itu berlian. Jadi jauhar maknawi yang keluar
dari ruh-ruh nabi yang jumlahnya 124.000 nabi itu la ilaha illallah. Paham ya? Oke, aku kasih lagi sebuah gambaran. Aku pernah diskusi dengan sahabatku, ya semoga Allah menempatkan dalam tidur panjangnya yang indah ya. Namanya almarhum Kang Mas Ikhwan Nuryono ya. Kami pernah diskusi berdua ya. Mungkin dia mengamati, tapi tak amati juga memang begitu. Kita sodako itu Allah langsung bayar cash. Orang kafir juga sodako itu dibayar cash. Ya, langsung Allah balas kebaikan itu. Jadi begitu dahsyatnya sodako, ketika orang Islam bersodako, orang beriman bersodako, dan orang kafir bersodako itu sama-sama dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Terus bagaimana bedanya antara yang iman dan yang kafir? Itu nanti ya di akhirat. Kalau di duniawi ini sama, nggak ada beda. Yang kafir kamu sodako ya dibalas kebaikanmu oleh Allah. Yang iman juga dibalas. Cuma nanti yang iman itu terbawa sampai nanti menghadap Gusti Allah Kang Maha Agung. Kalau yang kafir selesai di dunia ini. Ya, maka kita lihat sekarang ini buka ayatmu 25-23. 25 itu surat 23. Aku tulis anunya aja ya, nomornya aja ya. Di sini Quran surat 25-23. Ya. Kita baca di sini. 25-23. Dan kami akan perlihatkan segala amal mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu dalam kurung bagaikan debu yang berterbangan. Ini Al-Quran yang ngomong. Jadi orang-orang kafir itu kelak amalnya itu diperlihatkan, tetapi itu bagaikan debu yang berterbangan. Kalau di dunia sih memang terbalaskan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat surat 6366. Ya. Surat 6366 ya. 6366. Baik. Surat 63 enggak ada yang 66. Surat 6366. Loh, enggak sama. Ya. Sebentar aku lihat. Enggak sampai dia. Nggak sampai di sana ya, sama saja 6 sebentar sama saja ini ya. Surat 63 surat 63 ayat 6 ya. Sama dengan ini nanti ya. Quran surat 63, aku nggak tulis ya karena waktunya terbatas, mohon dimaklumi. 636 ya. Sama saja bagi mereka. Engkau, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, mohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Senada dengan At-Taubah 980 yang kita bahas kemarin.
70 kali kamu mintakan ampun orang-orang yang kafir itu sami mawon, nggak ada gunanya. Sama seperti di sini 636, sami mawon. Jadi satu tarikan napas ini. Ya. Oke. Ya. Aku jelaskan dulu argumentasi dalilnya, nanti baru kita tarik tentang Abdullah bin Judan. Ya. Berikutnya ya. Coba kita lihat surat 448 ya. Surat 448 itu suratnya jangan disebut surat cewek, nggak boleh. Surat An-Nisa ya. Nanti bilang surat cewek. Ini lihat ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ya dosa itu ya, karena mempersekutukannya, syirik. Ya. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik. Ya tapi tentunya minta ampun. Kalau nggak minta ampun ya enggak. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. 448. 448. Syirik itu dosa yang tak terampuni. Ya. Syirik dosa tak terampuni. Ya. Coba kita lihat apa yang di ayat 116-nya. 116. Ngasih surat yang sama. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik sudah aku jelaskan kemarin ya. Syirik itu bukan orang tidak percaya Gusti Allah loh ya, jangan salah. Syirik itu mencampur Allah dimadu dengan yang lain gitu ya. Jadi jangan bilang orang syirik itu nggak percaya adanya Allah. Mereka percaya. Ya. Maka ada yang tanya, lalu apa bedanya dengan Tritunggal? Ya sami mawon. Ada Allah tapi ada yang lain. Ada Roh Kudus, ada Putra. Sami mawon gitu. Ya, sama saja maksudnya. Oke, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang bersekutukan dengan Allah, ya kan, mempersekutukan kan, berarti ada yang disekutukan. Berarti ada Allah dengan yang lain gitu ya. Dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Makanya aku kan nggak bosan-bosan mengajak teman-teman Kristen, kembalilah ke Alkitab. Kembalilah ke Alkitab. Alkitab itu tidak mengejarkan Tritunggal, itu kesesatan. Tapi mereka tidak mau. Sama seperti Yesus bilang, aku ingin bagaikan induk ayam yang melindungi anaknya. Tetapi mereka tidak mau. Gitu. Sama dengan Kristen-Kristen yang masih bandel-bandel itu. Aku nggak minta macam-macam. Kembalilah kepada Alkitab. Karena Alkitab itu apapun adanya, ketauhidan itu masih terjaga. Itulah hebatnya tauhid. Meskipun sudah ditambah, dikurangi, ditetek bengek, dibegini begitu jungkir balik. Aku juga heran, kenapa tauhid itu masih terjaga, kok nggak sempat tersentuh. Makanya Yesus mengatakan, Shema o Israelu, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, tunggal. Yesus tidak pernah ngomong Allah itu Tritunggal. Terus dari mana saudara-saudara kita yang tersesat itu mengatakan Allah Tritunggal? Siapa yang diikuti? Itulah dogma yang ditanamkan oleh Tertullian. Sekarang memangnya lebih otoritas mana antara Yesus dan Tertullian? Begitu. Ya, kembali ke sini. Quran surat 4:116. Syirik itu sudah nggak diampuni. Ya. Oke. Coba sekarang yang 3953 ya. 3953. Nanti kamu tambah kolaborasi lagi ya.
Ini tentunya ya karena keterbatasan waktu yang aku bisa kumpulkan saja ya. Begini, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun dan Penyayang. Nah, hati-hati. Ya, semua dosa 3953. Ya. 3953. Semua dosa itu diampuni terkecuali nih syirik ini tidak diampuni. Ini semua dosa diampuni. Kalau minta ampun. Ilah kecuali yang ini. Allah benar-benar tidak ada kompromi untuk yang ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ya bagaimana dahsyatnya tauhid itu ya. Kita lihat 11:46, surat 11 ya, 46. 11 itu surat Nabi Hud ya. Ayatnya yang ke-46. Lihat ini. Ya, Nabi Nuh resah, gelisah. Sepertinya Kan'an itu bermain di balik kelambu. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak tahu kalau si Kan'an ini ternyata tidak taat kepada Allah, tidak bertauhid. Itu loh. Ya, ya mungkin orangnya pendiam sehingga tidak terbaca. Ketika dia jadi tauhid itu konsekuensinya taat terhadap hukum Allah loh ya. Bukan hanya percaya gitu aja ya, enggak. Ya, enggak begitu. Harus taat terhadap hukum Allah. Kan aku sudah bilang Arab-Arab jelebo itu, jahiliyah itu kalau disuruh la ilaha illallah sebetulnya mereka enggak masalah. Orang Tuhannya 1, 2, 3 aja enggak masalah kok, apalagi Tuhan cuma satu, enggak masalah. Yang jadi masalah konsekuensi dari bertauhid itu. Nanti terus terjadi di lapangan hukum mana yang mau kita pakai? Hukum jahiliyah atau hukumnya Allah? Di surat Al-Maidah yang keberapa kemarin? Yang ke-50 kalau nggak salah. 55 sudah aku jelaskan. Apakah hukum jahiliyah itu lebih baik daripada hukum Allah? Itu yang Arab-Arab jelebo itu tidak mau. Jadi kita harus paham supaya kamu juga hati-hati terhadap tauhidmu, terhadap syahadatmu. Itu bisa gugur. Kalau kamu bajingan meskipun bolak-balik bersyahadat ya tak guna, kata orang Malaysia. Tak berguna. Oke, ya. Sekarang coba kita lihat. Jadi Kanjeng Nabi Nuh itu resah gelisah ya tentang anaknya. Aku tidak dekonstruksi dulu, ya sudah kapar seperti yang kalian pahami lah ya. Padahal tidak seperti itu. Nah, naik kapal, naik kapal. Nggak mau bapak, nggak mau. Aku akan naik ke gunung sana. Dan lap, tenggelamlah si Kan'an. Bapaknya susah. Ya, berdoa mencari Kan'an. Lalu Allah ingatkan di surat berapa ini? Surat 11:46 ya. Quran surat 11:46. Apa katanya? Dia Allah berfirman, wahai Nuh. Ini ceritanya Kanjeng Nabi Nuh ya. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu. Coba. Ini anak kandungnya ini. Kenapa kok bisa begitu? Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohonkan kepadaku sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku menasehatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil, bodoh. Jadi aku kalau ngomong bodoh itu jangan kaget. Al-Quran juga ngomong tegas, bodoh. Jahil itu bodoh. Jahilnya zaman kemenuhan. Jadi diingatkan sama Allah, dia sudah bukan lagi anakmu. Terpisah karena yang satu taat terhadap hukum Allah, yang satunya anaknya tidak mau taat terhadap hukum Allah. Selesai. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir ya, coba kamu buka
surat 90. Ini menjadi menarik ini karena menjadi perdebatan surat Nabi Yunus ya 10:90 ya. Ini tidak aku dekonstruksi ya, sudah begitu aja dulu supaya kamu lebih gampang memahami. Nanti membelah laut opo. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut ya. Di situ ada ya Isra ya, ada Isra itu ya. Israel. Aku sudah jelaskan tadi pagi nggak salah ya, atau tadi malam. Oh tadi pagi. Kadang-kadang disebut Israel, kadang-kadang disebut Yahudi itu seterusnya. Ya. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, kalau bahasaku ya ini, gue percaya dah, tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Jadi Muslim itu berserah diri ya. Tapi itu pengakuannya napas sudah di sini. Ya. Ini surat 90 Quran surat 90 berapa ini? Quran surat 10:90 ya. Quran surat 10:90. Jadi hati-hati membaca hadis ya. Karena ada hadis terjemahan bebasnya kan begini. Siapa saja yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Nah ini Firaun di akhir hidupnya ini ngomong la ilaha illallah, tapi Allah tolak. Ini yang ngomong Al-Quran loh. Aku bacakan sekali lagi. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Rob gitu ya. Tidak ada di sini pakai apa dia ya? Pakai Rob atau ilah ya. Dia berkata, saya percaya, saya percaya bahwasannya tidak ada ilaha. Oh, dia pakai ilaha ya, karena ini konteksnya bukan guru ya, tapi ilaha itu sesembahan yang harus dipatuhi hukumnya ya. Dia pakai ilaha ya. Annahu la ilaha ilah. Ya, jadi pakai ilah di sini Tuhan ya, bukan Rob. Karena ini konteksnya tentang ketaatan ya. Kalau Rob itu pembimbing kita, guru kita. Tentunya lewat Kanjeng Nabi. Ya. Jadi dia percaya tidak ada ilah melainkan ilah yang dipercayai oleh Bani Israel. Tauhid itu. Apalagi dia bilang, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim, kata dia, pengakuan dia. Tapi Gusti Allah enggak mau bilang, oh nehi. Makanya ingat terhadap waktu. Ya. Kalau sudah di sini terus kamu bersyahadat, kagak ada guna. Itu ya. Maka hati-hati melihat hadis yang dikatakan bahwa siapa yang akhirul kalamnya la ilaha illallah masuk jannah. Misalkan aku ngomong la ilaha illallah, terus gue kagak ngomong apa-apa ini sampai nanti gue mampus, terus gue masuk surga gitu. Ya, oke. Nah, sekarang kita mendiskusikan tentang Abdullah bin Judah. Ya, Abdullah bin Judah yang dikatakan tadi seperti debu. Jadi kebaikan-kebaikan orang kafir itu nanti itu seperti debu, kagak ada artinya. Ya. Karena dia sudah masuk dalam eskatologi. Langit baru, bumi baru, bukan di dunia. Kalau di dunia seperti tadi aku bilang, orang kafir sodako itu ya dibalas kebaikannya oleh Allah. Tapi di akhirat itu tidak berbicara apa-apa. Aku nggak nukilkan ya, karena sudah banyak dan berulang kali kita bahas. Jannah itu
bisa ditembus hanya lewat ini. Gimana ya? Di sinilah ya. Iman saja kagak cukup dan amal soleh. Ini loh. Iman dan amal soleh. Surga itu ditembus dengan ini. Ini sudah kita bahas ketika aku tidak setuju orang masuk surga karena rahmat. Rahmat itu artinya pemberian. Bukan rahmat itu yang memasukkan surga. Yang memasukkan surga itu iman dan amal soleh. Kalau kamu punya iman dan kamu amalkan dalam kesolehanmu, maka engkau diberi rahmat. Rahmatnya apa? Ya surga itu. Ini kadang-kadang salah memahami, bukan karena rahmat kamu masuk surga. Karena iman dan amal soleh. Al-Quran jelas kok ngomong begitu. Ya. Sehingga kafir-kafir itu amalnya soleh-soleh, bagus-bagus. Tapi tidak ada iman. Nggak bisa. Abdullah bin Judan itu tersandra di imannya ini. Ini permintaan teman kita tadi ya, aku jawab langsung. Kalau di amal solehnya oke, semua orang mengakui. Seperti aku bilang tadi, siapa mau membantah Bunda Teresa? Hanya orang goblok aja yang membantah bahwa Bunda Teresa itu orang baik. Dia mengorbankan segala kehidupannya untuk membantu orang lain. Sampai menutup mata. Kalau nggak salah kan dia dapat piala Nobel, Nobel kemanusiaan. Tapi tempatnya di mana? Ya sudah tahu sendiri. Kebaikan itu menjadi debu. Karena sama seperti si Judan ini, amal solehnya kagak ada. Jadi dua kunci ini, kunci pertama iman dan amal soleh. Amal soleh saja kagak beriman, kagak bisa. Contohnya si Abdullah bin Judan. Contohnya Bunda Teresa. Contohnya ya pamannya Nabi itu. Meskipun itu nanti perdebatannya panjang. Tapi iman doang, lu kagak beramal soleh juga ya tidak bisa. Karena iman itu adalah cara pandang dan sikap laku. Beda kita dengan mereka-mereka memahami iman. Kalau mereka kan iman apa percaya gitu saja. Tidak. Abu Jahal itu kalau keponakannya itu Nabi, dia percaya. Makanya ditentang. Kalau nggak percaya dia Nabi, kan nggak ditentang. Justru karena dia percaya bahwa keponakannya Muhammad bin Abdullah itu Nabi, maka dia tentang. Jadi kalau soal percaya aja cukup. Abu Jahal itu ya percaya kalau keponakannya Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi kan bukan itu yang iman. Iman itu adalah cara pandang dan sikap laku. Jadi pengakuan iman itu diwujudkan dalam amal soleh ini. Judan tidak punya iman. Amal solehnya banyak, bagus gitu loh. Ya. Imannya keliru yang tidak bertauhid. Sakral kan tauhid itu memisahkan anak dan bapak. Semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Orang-orang yang tidak bertauhid amalannya akhirnya seperti debu. Ini kesakralan tauhid. Ya. Yang harus diperhatikan kita sebelum kamu itu nanti menutup mata. Jaga syahadat tauhid. Tapi jangan bertauhid doang. Amal solehnya juga iya. Jadi beginilah, iman itu ibarat lemari. Kita punya banyak baju, kalau kita tidak punya lemari, mau ditaruh mana? Atau iman itu ibarat cantelan. Kita punya baju tapi kita nggak bisa mencantelkannya. Kalian nggak ngerti ya bahasa Jawa. Nggak bisa menggantungkannya, gantungan baju, karena gantungannya nggak ada. Baju itu amal solehmu. Gantungannya itu iman. Atau lemari itu imanmu. Pakaianmu itu amal solehmu. Kamu kagak punya lemari, pakaianmu nggak mau kamu simpan di mana? Oke, ya, paham ya? Ini sudah sampai batu.
Ya. Paham ya sampai di sini ya. Ya. Sekarang permasalahannya Judan itu hidupnya kan kalau menurut kata Kang Mas kita itu sebelum kenabian Kanjeng Nabi. Ya, terus gimana hukumnya? Kan aku sudah bilang, hukum itu tidak boleh positif ke belakang. Ya. Tidak boleh ke belakang. Ya. Ini gimana? Nah, sementara kita perlu kepastian dulu apakah ini sebelum Kanjeng Nabi atau sesudah Kanjeng Nabi. Nah, sekarang masalahnya ya, kalau sebelum Kanjeng Nabi menyampaikan Islam, sudah kita anggap gitu aja. Kita anggap, karena kalau lihat redaksi hadisnya sepertinya Abdullah bin Judan itu hidup sebelum masa Kanjeng Nabi ya, menjadi nabi. Ya sudah, kita anggap gitu saja. Bagaimana kok dia tetap dihukum? Ya, bagaimana kok dia tetap dihukum? Kita tahu bahwa tauhid itu sudah diajarkan oleh Bapak Abraham. Maka nanti kan besok insya Allah kita bahas, ikutilah milat Abraham, milat Ibrahim tentunya. Kalau di Al-Quran bukan Abraham. Ya. Lalu diteruskan ke Ismail, lalu terus ke bangsa Arab saat itu. Karena apa? Itulah yang dilakukan. Mereka sudah mengenal nama Alif Lam Lam Ha itu. Ya, artinya ketahuan itu sudah diajarkan. Nah, dia bergeser. Gitu loh. Ya. Jadi, kalaupun ya pamannya Nabi itu, kan aku bilang begini kemarin, ya. Apakah bapaknya, yang mesti untuk perdebatan apa bapak atau pamannya gitu ya, sudah kita bikin bapaknya saja lah ya, meskipun itu bisa bahasa psikologis loh. Kan begini cerita hadisnya, ada orang datang tanya tentang bapaknya, oh bapakmu di neraka, terus dia susah, terus dipanggil, oh enggak bapakku juga di neraka. Itu bahasa psikologis untuk mengurangi beban dia. Hati-hati hadis ini. Kita sudah diskusikan beberapa waktu yang lalu. Oke, itu kita abaikan. Nah, ini waktunya terbatas. Sekarang, ya. Sekarang, seandainya pun Islam itu belum tersampaikan, tetapi hukum syirik itu sudah ada karena sudah diwariskan oleh Kanjeng Nabi Ismail, yang itu didapatkannya dari bapak tauhid kita Kanjeng Nabi Ibrahim. Cuman kalau membaca sejarah Kanjeng Nabi Ismail sampai nanti ke Kanjeng Nabi Muhammad, tentunya perlu referensi yang banyak. Gitu loh, ya. Tetapi walaupun demikian aku tetap saja mengatakan, kalau seseorang itu seperti Jidan ini, dia dihukumnya tidak pakai Islam sebagai parameter, karena Islam kan belum ada, tetapi pakai mila Abraham, mila Ibrahim. Paham nggak di sini? Ya, takutku kau bingung. Dihukumnya pakai mila Ibrahim karena hukum itu tidak bisa mundur. Ya, tidak bisa mundur. Apalagi misalkan dia hidup setelah Islam, oh ya tambah. Kan sudah diingatkan kembali. Gitu. Ya. Oke. Ini dulu ya, aku terbatas waktunya dan ini sudah ditunggu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, tanyakan lagi lah di kolom komentar, insya Allah akan kita bisa bahas lagi. Itu dari aku, mohon dipersori, ini tamunya sudah ngubungi. Ya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga juga Al-Quran, jaga ya Islam dalam bingkai imanmu, tetapi tetap menghormati yang lain. Ya, tetap hormati ya. Kita sama-sama berdoa semoga keberuntungan ada pada kita diberikan barokah kesehatan dan barokah rezeki ya, sehingga bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.